Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi bersama saya. Hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis. Kemarin kalian kan sudah membuat video menghafal surat Al-Fatihah beserta artinya. Bagi yang belum, jangan lupa dikirim ya. Dan selanjutnya saya akan bahas sedikit tentang surat Al-Fatihah. Pertama, pengenalan dulu terhadap surat Al-Fatihah. Kalian sudah pasti gak asing tentang surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Karena diturunkan di kota Mekah, makanya surat Al-Fatihah disebut dengan termasuk golongan surat Makkiyah. Arti dari Al-Fatihah itu sendiri adalah pembukaan. Karena surat Al-Fatihah kan berada di paling depan dari Al-Quran, dari urutan pertama dalam Al-Quran, sehingga dia disebut dengan pembukaan, surat pembuka. Namun arti pembukaan ini nggak hanya pembukaan. Arti surat Al-Fatihah ini nggak hanya pembukaan, tapi ada beberapa nama-nama lain dari surat Al-Fatihah, yaitu Ummul Quran, Induk Al-Quran. Pernah dengar barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah sama dengan menghatamkan Al-Quran? Nah, itu kenapa surat Al-Fatihah disebut sebagai dengan Ummul Quran, induk Al-Quran, ibunya Al-Quran. Ada juga Ummul Kitab, induknya kitab. Ada juga As-Sab'ul Masani atau 7 yang berulang-ulang. Membaca surat Al-Fatihah hukumnya wajib ketika kalian sholat. Jadi kalau kalian sholat maghrib, berapa rakaat? 3. Berarti membaca surat Al-Fatihah juga 3 kali. Hukumnya wajib. Kalau kalian tidak membaca surat Al-Fatihah di salah satu atau bahkan semua rakaat sholat, maka sholatnya tidak sah. Selanjutnya, isi kandungan surat Al-Fatihah bisa dilihat di halaman 9 LKS, dibaca sendiri. Intinya, di dalam surat Al-Fatihah itu terdapat hubungan manusia dengan Allah. Manusia menyatakan kepatuhannya terhadap Allah. Manusia patuh terhadap perintah dan juga larangan Allah. Dan segala aktivitas yang dilakukan oleh semua manusia semata-mata hanyalah karena Allah. Dalam ayat kedua, ketiga, dan 4, apa ayatnya? Coba. Ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ayat keempat, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Dalam 3 ayat itu terdapat pujian-pujian kepada Allah semuanya. Dan selanjutnya dalam ayat kelima, manusia harus mengakui kelemahannya terhadap Allah. Manusia itu tidak ada apa-apanya tanpa Allah. Jadi manusia memerlukan pertolongan Allah di setiap langkahnya. Dalam ayat ke-6 dan ke-7 selanjutnya, dalam mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat, manusia memerlukan 2 hal, yaitu bekerja dan juga berdoa. Tanpa bekerja hanya berdoa juga tidak terjadi. Tanpa berdoa hanya bekerja juga tidak terjadi. Sehingga pada intinya isi kandungan surat Al-Fatihah ini berisi tentang sebuah pelajaran bahwa Allah mengajarkan kepada hambanya untuk selalu berdoa dan juga bekerja keras. Kalian karena masih sebagai siswa, sehingga pekerjaan yang wajib kalian lakukan adalah belajar. Jadi setelah belajar tetap jangan lupa untuk berdoa. Demikian. Oh iya, jangan sampai ada yang salah. Ayat pertama surat Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam 7 ayat surat Al-Fatihah. Ayat pertama.
rahmah. Jadi kalau menghitung 7 ayat surah Al-Fatihah dimulai dari bacaan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk mengingatkan, coba kita baca dulu bersama-sama surat Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, demikian sedikit materi tentang surat Al-Fatihah hari ini. Jangan lupa sebelum mulai belajar berdoa, dan untuk Bapak Ibu dimohon untuk tetap selalu mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat dalam belajar meskipun dalam kondisi daring. Untuk selanjutnya tugasnya akan saya beritahukan via WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.